Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian mahasiswa Universitas Terbuka berada. Di video ini saya akan memberikan materi dengan judul Teknik Perencanaan dan Pengembangan Lahan yang diambil dari modul 7. Nanti akan menjelaskan 4 hal utama, yaitu bagaimana proses pengembangan lahan dari tahap hingga pembangunan, kemudian mengenal metode scoring dan AHP, selanjutnya menjelaskan pentingnya peta tematik dan citra satelit, dan memahami bagaimana SIG atau GIS menggabungkan dan mengintegrasi keempatnya. Yang pertama yaitu proses pengembangan lahan, di mana proses ini merupakan proses strategis dalam perencanaan tata ruang, yaitu transformasi ruang terbuka menjadi kawasan terencana sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, contohnya pada studi kasus pengembangan kawasan industri Kendal, Jawa Tengah. KIK. Pada tahap pertama yaitu perizinan, pada studi kasus ini dilakukan revisi RT/RW, penyusunan AMDAL, koordinasi pemerintah swasta. Yang kedua, pembebasan lahan. Proses ini meliputi ganti rugi dan negosiasi masyarakat seperti di Kendal, yaitu melakukan negosiasi dengan masyarakat, resistensi sosial akibat konversi sawah dan tambak. Selanjutnya, pematangan lahan dan penyusunan DED atau Detail Engineering Design. Pada KIK Kendal ini melaksanakan land clearing, cut and fill, desain drainase, dan pengolahan limbah. Dan terakhir, tentunya pembangunan fisik, merupakan realisasi lapangan dari seluruh perencanaan sebelumnya, yang tidak hanya teknis, tapi juga sosial dan politiknya, melibatkan banyak stakeholder, di mana stakeholder sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu stakeholder utama, pendukung atau sekunder, kemudian stakeholder kunci. Dan pada KIK Kendal ini menunjukkan bagaimana proyek strategis nasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga menimbulkan perubahan sosial dan lingkungan seperti konversi lahan pertanian serta kenaikan suhu permukaan. Setelah memahami pengembangan lahan, tahap berikutnya yaitu bagaimana keputusan perencanaan dilakukan secara sistematis. Terdapat 2 metode, yaitu ada metode teknik scoring dan AHP. Untuk scoring sendiri ini memberikan nilai atau skor pada setiap kriteria untuk menentukan alternatif, di mana setiap kriteria diberi bobot dan dikalikan dengan skor. Dengan alternatif yang memiliki nilai tertinggi merupakan alternatif yang paling sesuai. Sementara untuk kasus yang lebih kompleks menggunakan metode AHP, Analytic Hierarchy Process, dan dalam prosesnya itu memiliki banyak tahap. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, kedua menyusun struktur hierarki, selanjutnya membuat matriks perbandingan berpasangan dengan skala intensitas dari 1 hingga 9. Hasilnya nanti diteruskan ke matriks untuk analisis selanjutnya. Di AHP ini juga memeriksa konsistensi penilaian menggunakan rasio konsistensi, di mana jika hasil konsistensi rasio tadi itu kurang dari 0,1, maka penilaian dianggap konsisten. Namun jika lebih besar, maka perlu dilakukan revisi. Dari matriks tersebut dilakukan perhitungan bobot prioritas dan menghitung skor akhir dengan mengalihkan bobot setiap kriteria dan subkriteria dengan skornya. Kemudian didapatkan perolehan prioritas akhir. Hasil ini menunjukkan alternatif mana yang paling sesuai dengan tujuan dan kriteria yang ditetapkan. Dengan memahami kelebihan dan keterbatasan masing-masing metode, dilihat dari beberapa aspek seperti kompleksitas, subjektivitas, dan yang lainnya, didapatkan bahwa teknik scoring cocok untuk analisis cepat dan sederhana, sedangkan untuk AHP lebih unggul dalam situasi yang kompleks yang membutuhkan struktur dan validasi. Dan dalam proses perencanaannya, data spasial menjadi fondasi dari analisis. Salah satu sumber data dari peta tematik, contohnya itu ada peta geologi, peta tanah, peta tutupan lahan, dan sangat berguna untuk memantau perubahan guna lahan akibat urbanisasi, analisis kesesuaian lahan, konservasi, dan perubahan lingkungan. Semua peta ini umumnya diperoleh dari citra satelit seperti Landsat, Sentinel, atau MODIS, yang dimana melalui interpretasi citra satelit ini perencana dapat mendeteksi perubahan vegetasi, alih fungsi lahan, atau potensi kawasan rawan bencana secara akurat dan efisien. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, selanjutnya diolah menggunakan SIG, yaitu sistem berbasis komputer yang menggabungkan data spasial dan data atribut. Untuk Bapak JS sendiri yaitu Roger Tomlinson, yang dalam temuannya menyebutkan 5 komponen utama, yaitu data geospasial, perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia atau user penggunanya. Selanjutnya ada prosedur dan metodologinya. Salah satu fungsi dari SIG yaitu pemetaan dan visualisasi, dan tentu saja untuk pengambilan keputusan berbasis bukti spasial. Dan dari keempat pada modul ini kita dapat melihat bagaimana semua konsep saling terhubung. Proses pengembangan lahan menyediakan kerangka perencanaan atau menyediakan ruang, kemudian teknik scoring dan AHP membantu membuat keputusan, peta tematik dan citra satelit sebagai sumber utama data spasial yang akurat, dan
Akhirnya, SIG sebagai alat integrasi. Integrasi antara 4 elemen ini menghasilkan sistem perencanaan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan. Dan kemudian dengan pendekatan ini, pembangunan wilayah dapat dilakukan secara lebih terarah, berbasis data, dan tetap memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat mempelajari modul ini dan semangat menuju ke modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.